Selamat pagi Mitra Muda. Senang banget nih Dika kembali hadir di ruang dengar kalian selama 1 jam ke depan di Ngobras, ngobrol asik bareng siapa ya kira-kira hari ini. Bintang tamunya spesial banget edisi 10 Agustus 2025. Kita bakal ngobrolin banyak hal dengan Duta Wisata Provinsi Jambi ya. Tahun 2025. Oke, nih suaranya udah kedengaran ya Mitra Muda. Boleh kenalan dulu? Boleh. Boleh, iya, boleh ya. Karena udah di sini harus kenalan. Oke, ada Duta Wisata 2025, ada Zikri ya. Iya, benar, Zikri. Nama lengkapnya siapa Zikri? Zikri Julian Saputra. Zikri Julian Saputra. Nah, Zikri ini adalah salah satu anak muda Bungo ya. Benar sekali. Anak muda Bungo yang sudah mempunyai prestasi. Salah satunya adalah pemenang Duta Wisata Provinsi Duta Wisata Jambi. Provinsi Jambi tahun 2025. Baru banget berarti ya. Baru. Masih panas banget ya. Iya, masih panas-panas Masih ya. fresh from the oven ya kayaknya ya. Oke Zikri, kita Mitra Muda juga pasti pengen tahu kan Zikri ini siapa sih? Kenapa sih diundang ke radio gitu ya? Selain title-nya tadi itu adalah Duta Wisata ya kan. Nah, Zikri ini besarnya di Bungo, lahir di Bungo, besar di Bungo. Iya benar. Lahir di Bungo, besar di Bungo, cuma pendewasaannya bukan di Bungo. Itu aja. Oh, udah dewasa. Udah dewasa. Alhamdulillah seperti kayak gitu. Oke. Nah Mitra Muda, lebih jauh lagi ya. Mungkin Iya. Zikri bisa ceritain lagi nih. Mungkin dari mulai lahirnya tadi di Bungo, Iya. besarnya tapi nggak di sini ya. Iya benar. Kemudian sekarang di mana domisilinya? Kalau sekarang lagi stay di Bungo, Bang. Oh lagi stay di Bungo lagi ya. stay di Bungo. Oke, emang kalau nggak lagi stay di Bungo di mana? Biasa di Jambi, kadang di Bungo, bolak-balik sih. Cuma saat ini beberapa mungkin setahun belakangan itu memang lagi fokus di Bungo aja. Oh gitu. Iya. Kalau untuk yang duta wisatanya sendiri ini kapan dilaksanakan ajangnya? Kemarin itu dilaksanakan pada bulan 6. Ya 6 Juni ya. ya. Nah, Juni. Baru-baru banget ya. Baru, berarti. baru lagi seger-seger banget. Lagi segar-segar banget. Iya benar-benar. Kayak habis mandi ya segarnya Iya, ya. benar Oke. Nah kalau duta wisata itu ngapain sih? Tugasnya apa? Ya pertama kita harus peka terhadap lingkungan, Mhm. kemudian dengan wisata yang ada di Provinsi Jambi terkhusus. Kalau sebelumnya kan Zikri itu Duta Pariwisata Kabupaten Bungo tahun 2024. Mhm. Kemudian mencoba untuk jenjang berikutnya di tahun 2025 itu di tingkat provinsi kan. Iya. Gitu Bang. Jadi lebih fokus kepada pengembangan wisata yang ada. Pengembangan wisata yang ada. Iya. Nah ini menarik nih. Sesuai dengan tema kita hari ini. Oke. Apa tema kita ya? Destinasi wisata rasa anak muda Rasa ya. anak muda. Oke. Masih muda. Masih lah, masih tergolong masih. Masih tergolong muda. Oke, nah Mitra Muda, kita tuh bakalan sangat menarik banget ya hari ini karena kita selain kita mau kenalan sama duta wisata, kita juga akan ngobrolin tentang wisata yang ada di Kabupaten Bungo ini tentunya. Ya enggak sih? Karena kan Zikri asli anak Bungo ya. Asli anak Bungo. Asli anak Bungo. Cuman besarnya di rantau Iya. gitu ya. Sekolah di Bungo. Dari lahir sampai SMP itu mengenyam pendidikan itu memang pure di Bungo. Di Bungo. Nah, kemudian untuk jenjang SMA-nya sedikit beralih ke daerah seberang Daerah seberang di Jawa. Di Jawa. 5 tahun, kemudian balik lagi ke Jambi, Mhm. mengenyam pendidikan lagi untuk S1-nya 4 tahun. Sudah itu baru balik ke Bungo. Oh berarti ini udah selesai S1-nya ya? Sudah. S1-nya apa nih, backgroundnya apa? Hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Oh oke, cocok ya. Cocok karena hukum ekonomi berarti dari sisi hukumnya tahu ya, Ya. terus juga dari manajemen ekonominya juga dapat Ya, gitu ya. benar. Oke. Nah, kenapa mau jadi duta wisata? Kenapa? Mm-mm. Ini sebenarnya pertanyaan yang luar biasa sih Bang. Karena sebelumnya saya kan sebagai salah satu pelaku wisata. Pelaku wisata kan tidak mesti kita punya wisata. Oke. Tapi ketika kita menjadi wisatawan, berarti kita termasuk pada pelaku wisata. Di tahun 2024 Zikri mendapatkan gelar sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Bungo. Mulai melihat bagaimana, sebelumnya udah melihat juga, tapi mulai menyelami lagi bagaimana keadaan wisata atau pariwisata yang ada di Kabupaten Muara Bungo. Berjalannya waktu, ada beberapa trust issue yang Zikri dapatkan dari wisata yang ada. Kemudian setelahnya lagi barulah terpancing untuk wah, ini ada event nih di provinsi, sepertinya ini menjadi salah satu langkah yang baik dalam menyuarakan bagaimana isu lingkungan yang saat ini sedang
kacau-kacaunya di terkhusus di daerah kita Kabupaten Bungo saat ini, Bang. Gitu. Oke. Jadi Kota Bungo sekarang kacau nih. Kalau menurut Zikri yang luar biasa sangat mencintai alam ya. Mungkin Tahan dulu, belum ya. Oke, siap. Belum sampai sana ya. Iya benar-benar. Nah, aku masih mau mengulik backgroundnya Zikri sebagai duta wisata dulu nih. Kalau untuk kekacauan itu nanti di akhir aja gitu ya. Biar penasaran juga nih yang nontonin kita di Instagram ya. Jadi kalau kalian mau nontonin, kalau nggak puas dengerin suara kita aja melalui radio ya, kalian bisa juga menyaksikan live streaming Instagram ya, di Instagramnya Zikri juga bisa, di Instagramnya Dika juga bisa ya. Siap. Oke, tadi masalah kekacauan itu nanti ya. Terus apa tadi ya? Oh, backgroundnya kenapa Zikri akhirnya memutuskan untuk jadi duta wisata ya, ketimbang jadi duta sampul lain. Karena rambutnya kurang panjang. Benar. Oke, Zikri berarti backgroundnya suka ini ya. Berarti suka berwisata. Iya. Suka alam ya. Oke. Udah kemana aja? Kalau di Bungo ini daerah yang memang lagi gencar-gencarnya wisata kan terkhusus daerah Limbur itu sudah, kemudian daerah Luber itu sudah, kemudian daerah Batin Tiga Ulu tuh sudah semua, di daerah Aur Cino pun juga sudah. Oke. Nah, kemudian wisata-wisata buatan juga udah beberapa yang sudah Zikri datangi juga. Oke, ada wisata buatan di sini. Ada. Yang mana tuh? Salah satunya Tampoene. Oh, kemudian, yang terdekat dari sini ya. Taliba Oke. Garden. Taliba tuh lagi hype-hype-nya ya. Iya, lagi hype-hype-nya juga. Memang asik sih. Oh iya, aku belum pernah. Oke, terus Apa nih, Bang? Wisatanya. Wisata. Sebenarnya Bungo itu punya potensi wisata yang Luar biasa, ya. benar. Cuman masalahnya adalah ketika semua kekayaan itu nggak terkelola dengan benar baik, sekali. ya. Benar ya. Kalau untuk duta wisata sendiri kan ini Zikri provinsi ya. Iya. Artinya Zikri harus mempromosikan wisata yang ada di provinsi Jambi, atau hanya kembali ke daerahnya sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita megang label provinsi, berarti kita juga harus peka terhadap seluruh yang ada di provinsi Jambi. Kecuali kalau misalnya kita cuma megang sebelumnya adalah pariwisata Bungo kan, Kabupaten Bungo, berarti peka yang kita terkhusus pada Kabupaten Bungo. Betul. Namun setelah kita menginjak pada provinsi, berarti kita juga harus melihat bagaimana keadaan wisata yang ada, terus bagaimana cara kita meningkatkannya, kemudian bagaimana cara kita mengembangkannya. Apalagi kan anak muda saat ini kan, Bang, lagi gencar-gencarnya dengan alam gitu. Nah, Betul. jadi peran anak muda itu amat sangat penting, Bang, terhadap perkembangan wisata yang ada. Nah, sesuai dengan topik kita ya, destinasi wisata ala anak muda gitu. Nah, kalau di Bungo sendiri itu udah ala anak muda, udah ada ala anak muda atau belum sih? Sebelumnya itu ada, Bang. Waktu itu di daerah Lubuk Beringin, itu kan mereka sudah ada kayak seperti foto booth dan juga tempat-tempat foto kan, yang buatan-buatan. Cuma ya karena kurangnya dikelola, akhirnya itu lambat laun menghilang, gitu. Makanya penting, Bang, pentingnya apa? Pertama, kolaborasi antara anak muda dan juga pemerintah. Kalau misalnya kedua udah saling berkolaborasi, mau tidak mau, yakin dan tidak yakin, pastinya tempat wisata juga bakalan berkembang. Bener banget. Gitu, Bang. Karena anak muda kan yang aware sama yang namanya sosial media. Benar sekali. Jadi sebenarnya kalau kita tahu ada daerah-daerah lain ya kan, kayak misalkan kayak Jogja, terus Bali apa segala macam. Kalau Bali mah udah terkenal dari dulu ya. Sebelum ada sosmed juga Bali udah terkenal gitu. Kalau orang Indonesia ke luar negeri, ketika ditanya tahu nggak Indonesia, yang taunya adalah Bali gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan udah banyak banget spot-spot wisata yang jadi instagramable, berkat anak muda ya kan. Jadi akan rame ketika ada anak muda yang mensupport dari destinasi wisata itu ya. Nah, cuman kalau sekarang di Bungo, aku kan pendatang ya. Oh, pendatang nih, Bang. Iya, aku kan pendatang. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Selamat datang yang terlambat ini. Ya, jadi kalau ketika aku misalkan nih aku punya teman atau saudara dari tempat asal ya gitu ya, aku mau main ke Bungo dong, ngapain gitu loh, mau ngapain gitu kan, mau main kemana gitu, aku juga bingung bakal ngerekomendasiinnya kemana gitu. Yang aku tahu salah satunya itu adalah yang di Limbur, yang air terjun apa sih namanya? Renah Sungai Air Besar. Nah itu aku pernah sekali ke sana. Nah kalau untuk destinasi wisata yang lainnya
kurang tahu gitu. Kalau misalkan yang buatan kayak Taliba itu emang lagi hype-hypenya kan. Benar. Jadi kayak yang orang-orang membicarakan itu Iya. gitu. Tapi kalau misalkan yang wisata-wisata alam sebenarnya tuh kayak air terjun banyak gitu. Banyak. Tetapi tidak ada upaya untuk mengelola dan Benar. mempublikasikan Benar gitu. sekali. Nah, perannya duta wisata. Nah, disitulah peran penting ya Bang. Cuma ya kalau cuma kita mengandalkan duta wisatanya aja, kemudian tidak ada peran aktif dari pemerintahnya, ya bisa apa? Ya, betul. Nah, kita punya ide ini Bang, Iya. kita punya gagasan. Tapi kan kita nggak bisa mengeksekusinya. Mau tidak mau pemerintah harus berperan aktif untuk hal demikian. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah yang mau ikut berperan atau tidak gitu Bang? Karena sedikit mengambil contoh Bang, waktu itu saya sedikit melihat, bukan melihat ya, memahami dalam keadaan luber. Mungkin Abang kalau pernah ke Lembang, daerah Lembang Bandung, itu kan tempat destinasi wisata Bang. Dan itu ada yang dia dekat perairan segala macam. Nah, Luber itu memiliki potensi itu Bang. Kenapa memiliki potensi itu? Daerah Batin Tiga Ulu itu adalah tempat salah satu objek destinasi wisata alam yang luar biasa Bang. Cuma, kenapa cuma ya? Yaitu tadi pemerintah kurang peka terhadap hal demikian. Yang tadi yang mungkin kita bisa kelola semaksimal mungkin justru malah ditinggalkan. Akhirnya masyarakat di sana juga bakalan berpindah peran. Yang tadi ya perhatian karena tidak bisa mencukupi terutama dalam personal keluarganya, ya mau tidak mau ditinggalkan. Oleh karena itulah kemarin mungkin di tahun 2020 atau 2019 itu masih bagus-bagusnya tuh Luber itu. Akhirnya berjalannya waktu, perhatian udah mulai berkurang sehingga fasilitas-fasilitas yang ada itu udah mulai tidak terawat dan akhirnya nggak bisa digunain. Oke. Kan sayang. Iya, betul banget. Itu dari peran ininya ya, mungkin kurangnya peran dari pemerintah setempat Iya, ya benar. Terhadap objek wisata yang ada. Mungkin pengelolaannya kurang gitu. Benar. Terus juga ada faktor-faktor lain pasti ya. Iya. Yang tadi Zikri sebut kekacauan. Waduh. Iya, karena salah satunya aku dengar-dengar ya, karena aku taunya waktu awal datang ke sini tuh kayak yang yuk ke Luber gitu. Katanya tempatnya tuh bagus, airnya jernih gitu ya. Terus ada bebatuan. Nah, aku itu salah satu orang yang suka banget main ke air. Apalagi kalau misalkan ada batu-batunya yang benar-benar kayak yang alami banget ya. Nah, itu tuh adalah salah satu tempat favorit. Tapi akhir-akhir ini katanya udah nggak bagus lagi karena ada satu faktor yang menguntungkan salah satu pihak aja gitu, dan merugikan ya banyak pihak. Banyak pihak, benar. Nah, itu yang mungkin Zikri sebut dengan kekacauan tadi ya. Benar. Nah, gimana nih pandangan Zikri kalau dari sisi duta wisatanya, kemudian dari sisi yang lainnya? Kalau kita berbicara kekacauan tadi Bang, dari kami duta wisata otomatis merasakan kegelisahan. Kenapa gelisah ya? Kalau misalnya masyarakat sudah beralih ke sana, mau tidak mau destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Bungo terkhusus itu bakalan hilang. Betul. Itu pasti bakalan hilang Bang. Tapi kalau misalnya kitanya gercep, anak-anak mudanya peka terhadap dengan isu-isu lingkungan yang ada, kemudian siap mengambil peran, itu nggak bakalan terjadi. Seluas itu bakalan terjadi. Kalau dulu Bang kita berjalan dari Bungo ke daerah Batin Tiga Ulu, mulai masuk daerah Batin 7, sebelum Batin 7 malahan, itu air sudah jernih. Kita udah melihat hijau, enak mandangnya, sejuk. Tapi kalau misalnya saat ini, di tahun-tahun ini, kita nggak bisa nemu itu lagi Bang. Yang kita bisa temui hanya di daerah Batang Tebat. Jadi batang air kan, yang ada hanya di Batang Tebat. Jadi Batang Bungo itu udah pure habis. Kopi susu ya. Kopi susu luar biasa. Mending kalau bisa diminum. Benar. Iya, miris ya. Sebenarnya tuh saya ya, walaupun bukan sebagai duta wisata juga melihat hal demikian itu kayak yang sayang banget loh gitu loh. Indonesia itu kan terkenalnya kaya dengan alamnya. Ya. Kalau misalkan kita sendiri nggak menjaga alam, ya udah kita mau jaga apa lagi gitu. Benar ya. sekali. Ya kan? Iya. Oke. Nah, Zikri, kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi tapi setelah jeda pariwara berikut ini ya. Jangan kemana-mana Mitra Muda, tetap stay tune terus di 105,3 GBFM, The Spirit of Bungo.
Balik lagi di 105,3 GBFM The Spirit of Bungo. Masih barengan Dika dan juga Zikri. Iya, masih bakalan berbincang-bincang tentang destinasi wisata ala anak muda ya. Siap. Oke. Nah, tadi kita sampai mana ya? Sampai Udah sampai ke sana belum? Udah sampai ke sana ya, tapi di belakang layar. Oke, mitra muda. Kalau tadi kita udah berkenalan ya sama Zikri, alasannya juga kenapa Zikri akhirnya jadi duta sampel lain. Jadi duta wisata ya. Yang sebenarnya itu adalah prestasi yang harusnya menjadi sorotan juga nih bagi pemerintah ya. Benar. Ketika ada duta wisata, artinya harus ada impact dong, harus ada poin plusnya nih dari duta wisata gitu ya. Karena aku kadang bingung gitu ya, kayak misalkan yang ada pemilihan pageant gitu ya. Mereka itu kalau nggak salah itu kan disupport dari program pemerintah juga ya. Tetapi setelahnya itu kurang berasa. Benar gitu. Bang. Karena biasanya nih yang aku tahu ya sebagai orang awam yang mungkin kalau misalkan kalian yang sebagai dutanya itu mungkin ada lah sesuatu yang kalian kerjakan, tetapi kan masyarakat nggak tahu ya apa yang kalian kerjakan kan nggak tahu karena nggak kepublis atau mungkin memang kurang soundnya tuh kurang terdengar gitu. Nah kalau dari aku sendiri kayak memperhatikan apa sih gunanya gitu. Setiap tahun diadakan. Selalu ada pemenangnya. Ya walaupun kadang ya gitu ya. Ada pemenangnya gitu. Nah, apa nih dampaknya, dampak positifnya bagi kalau misalkan untuk kabupaten gitu ya, tingkat kabupaten, apa dampaknya untuk kabupaten? Kalau untuk di tingkat provinsi, apa sih dampak positifnya untuk provinsi gitu kan? Harusnya ada ya. Ada. Karena kita ngebawa logo ya. Kalau kita bisa lihat di selempangnya itu kita Ada logo ngebawa provinsi. logo ya kan. Harusnya dari pemerintah provinsi sendiri nggak hanya menggelar ajangnya aja, tetapi diberikan ruang. Benar sekali. Ya kan? Benar. Kalau dari pemikiran aku sih gitu. Cuman nggak tahu deh. Kalau dari dalamnya sendiri, internalnya sendiri tuh gimana? Oke. Sedikit bercerita Bang ya. Boleh. Dulu Zikri di awal kan tuh duta pariwisata Kabupaten Bungo. Dulu Zikri juga berpikir demikian. Wah, nanti setelah saya jadi duta nih, saya bakal berkolaborasi sama pemerintah nih dalam mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bungo terkhusus. Cuma rupanya setelah kita menyelami ke dalamnya itu memang sama seperti yang Abang sampaikan tadi. Kebanyakan dari ajang-ajang pemilihan hanya sebatas ajang, tidak ada tindak lanjut, sehingga ya cuma sekedar memegang gelar. Sedangkan kita semua kan punya prinsip masing-masing Bang. Betul. Dulu Zikri berpikir dengan cara demikian Zikri bisa membantu mengembangkan destinasi wisata yang ada. Nah ternyata nihil. Kenapa nihil? Ada beberapa kali Zikri yang justru menawarkan kepada pemerintah untuk bagaimana nih, apa nih agenda selanjutnya nih segala macam. Dan rupanya memang nggak ada. Itu yang membuat Zikri miris kan. Lah kalau kayak gini apa gunanya? Dan ini ternyata bukan hanya terjadi pada ajang-ajang duta-duta yang lain. Bahkan untuk ajang-ajang yang sudah familiar seperti Bujang Gadis dan yang lainnya juga demikian. Hanya dipergunakan seperti kayak kedatangan tamu dan yang lainnya. Kemudian kita label-label kita ini untuk apa gitu kan. Kalau misalnya kita hanya sekedar orang-orang yang hanya berpikir untuk dapat gelar doang, it's okay. Tapi bagaimana dengan kita yang memiliki nilai moral dalam artian itu ya merasa dapat tanggung jawab, otomatis kita perlu ruang. Betul. Nah rupanya itu yang menjadi minusnya. Pemerintah kurang memberikan ruang dan juga perhatian. Aturannya Bang, dengan hadirnya duta-duta ini bisa berkolaborasi sama pemerintah, bisa membantu program-program pemerintah, terutama seperti kayak karena Zikri di duta wisata atau pariwisata, itu bisa membantu dalam bidang pariwisata yang ada. Pengembangannya, minimal gagasan yang dimiliki kan, apalagi anak muda. Saat ini mau tidak mau Bang, anak muda itu kan jumlahnya populasinya lebih gede dibanding orang-orang tua. Benar. Dan juga anak-anak muda sekarang tuh lebih peka terhadap media sosial. Mau tidak mau Bang, no viral no justice gitu nah. Benar kan Bang? Benar. Nah itu yang tadi di awal saya sampaikan ya, bahwa kalau kita mau wisata kita ini maju, wisata kita ini bisa dikenal sama orang luar gitu ya. Ya salah satunya adalah sosial media ya kan. Benar Sosial media itu
kalau kita lihat ya saat ini dampaknya itu lebih ke dampak negatifnya yang banyak gitu ya. Kenapa nggak kita manfaatkan Benar sekali. untuk memberikan dampak yang positif melalui Iya. media sosial, ya kan? Nah, kalau misalkan nih Zikri sebagai duta wisata ataupun duta-duta yang lain gitu kan, mereka punya gelar dan pasti didengar gitu. Beda sama orang-orang biasa yang tiba-tiba muncul di sosmed, Iya. mau woro-woro gitu ya, itu kayak yang lu siapa gitu. Benar. Tapi kalau misalkan duta wisata yang ngomong gitu ya, atau public figure yang memang Iya. bener kayak orang dari pemerintahan yang berbicara, itu pasti sedikit banyak akan didengar gitu kan, akan terdengar suaranya gitu. Tapi Benar. kalau misalkan orang biasa pasti ya di skip. Iya. gitu. Nah, salah satunya mungkin ini juga bisa jadi masukan ya. Semoga ada yang mendengar nih pemerintah ya, Amin. pemerintah ada yang mendengar dan Yuk pemerintah yuk, Eh, yuk. dan ini ya, apa namanya, menanggapi ini tuh sebenarnya isu yang kalau misalkan dibilang sepele itu nggak sepele gitu, karena ini udah menyangkut daerah ya, Iya. udah menyangkut daerah gitu, karena memang dampaknya sudah berasa gitu. Ini juga merupakan kekhawatiran bagi orang-orang yang peduli sama lingkungan. Benar bang. Kalau misalkan yang nggak peduli sama lingkungan sih terus membangun aja Iya. gitu kan. Sebenarnya ya agak kurang setuju ya kalau misalkan tempat wisata itu dibangun macam-macam, itu Benar. sebenarnya agak kurang setuju gitu. Benar. Kalau misalkan emang wisata konsepnya wisata alam, ya biarkan seperti naturalnya alam seperti Benar, itu. Bang. Kalau misalkan mau ditambahin gazebo yang tidak merusak, Ah, aman gitu ya. benar. Tapi nggak usah terlalu banyak yang dibangun gitu. Hmm. Ya akhirnya nanti akan merusak tatanan alam sendiri. Benar sekali gitu. bang. Ya nggak sih? Iya sepakat Benar nih. ya. Wih, luar biasa nih bang Dika nih. Ini udah Kebalik ya. pengamat lingkungan nih ngomongin. Karena punya keresahan yang sama ya Iya. Zikri ya. Karena punya keresahan yang sama ketika orang-orang itu lebih sibuk membangun Iya. gedung ketimbang menjaga alam. Benar. Gitu. Apalagi Bungo ini kan memang alamnya tuh masih hijau. Iya. Kalau terlalu banyak dibangun, ya kita nggak usah ngomongin bangunan deh gitu ya. Oke. Perusakan deh, pengerusakan lingkungan yang menguntungkan Bagian pihak-pihak tertentu gitu ya. Ya itu sangat luar biasa, apa ya, menjengkelkan sih sebenarnya. Sangat bang. Karena di Indonesia sendiri tuh udah susah banget air bersih kan. Iya. Ditambah lagi dengan ya tahu sih tujuannya orang untuk menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi nggak harus dengan merusak juga Benar, gitu. benar. Kalau pandangan Zikri gimana? Oke bang. Mengenai hal demikian, Zikri lebih senangnya menyebutnya pengerusakan. Iya. Kenapa pengerusakan bang? Karena memang merusak. Mereka dalihnya gini bang. Iya. Dalih mereka adalah untuk memberikan lapangan pekerjaan. Otomatis sederhananya untuk menghidupkan. Namun fakta lapangan yang terjadi itu bukan menghidupkan bang, namun memperkaya. Itu faktanya. Nah, mereka memperkaya diri mereka sendiri secara personalnya atau secara kelompoknya dengan merugikan banyak orang. Waktu itu kami Zikri bersama rekan-rekan dari pergerakan itu sudah mulai mengkaji beberapa dampak-dampak yang terjadi. Pertama diantaranya dampak lingkungan, kemudian dampak air, Ya. kemudian dampak kesehatan. Apakah berpengaruh? Semuanya berpengaruh bang. Betul. Selidik punya selidik. Dari air-air kotor yang terjadi itu bang, pertama populasi ikan tuh semakin berkurang. Iya. Karena apa? Karena kurangnya oksigen di dalam air. Kemudian selain itu juga penyakit-penyakit banyak timbul. Karena apa? Ya itu tadi yang saya sampaikan, sulitnya mencari air bersih. Betul. Kalau dulu itu kita senang bang, main ke dusun kan, ke desa-desa, ngeliat anak-anak mandi di sungai. Benar. Jadi kita pengen ikut mandi. Iya. Cuma saat ini bang, mau mandi saja mereka nggak mau. Iya, karena kotor kan. Iya. Ah. Jadi yang dirugikan banyak orang dan hanya menguntungkan sebagian orang. Benar. Mereka itu menguntungkan pada saat ini. Jadi Iya. mungkin pemikirannya ya untuk saat ini aja, nggak Iya. dipikirkan nanti generasi-generasi yang berikutnya. Benar bang. Ya kan? Karena kalau misalkan sekarang udah rusak dan akhirnya tidak bisa diperbarui lagi gitu ya. Alam sebenarnya kan bisa memperbaharui dirinya sendiri asalkan tidak diganggu ya. Kalau misalkan udah kotor, udah rusak, ya gimana dia mau memperbaharui diri gitu ya. Nah, takutnya ke depan sudah tidak ada lagi sumber Iya. air gitu ya. Ya nggak sih? Benar bang. Bener ya. Karena memang di daerah Batin, kita terkhusus Bunga bang ya, Iya. daerah Batin Tiga Hulu itu udah sulit air bersih sekarang bang. Mm-mm. Bahkan mereka dulu nggak ada tuh bangun sumur tuh nggak ada. Sekarang justru mereka membangun sumur mereka sendiri. Iya. Dan ya mirisnya lagi bukan itu doang, akses perkebunan pun juga ikut menjadi Sulit korban. ya. Iya bener banget. Gitu. Iya. Ya kalau misalkan masyarakat Bungo juga kalau misalkan yang pakai PDAM, Iya. airnya juga nggak bersih kan. Enggak, Bang. Airnya kotor kan, kayak Kotor. karat gitu. Uh-uh. Gitu. Karena di rumah pakai PDAM itu
harus mengendapkan dulu. Kalau Benar. nggak tuh harus pakai filter Benar. gitu supaya jernih. Nah itu kan akibat dari situ ya, karena Iya. sumbernya kan di sana ya. Sumber di sana. Sumbernya di sana. Kalau misalkan dari Hulunya sumbernya, Batabungo. bener. Kalau misalkan sumbernya udah dirusak ya mau cari kemana lagi Iya. gitu kan. Nah mungkin untuk beberapa pihak yang merasa ya, Tolong ya. tolong diperhatikan ya. Jangan apa ya? Maksudnya jangan memikirkan kepentingan diri sendiri Iya. ya, tetapi nanti mungkin saat ini merasa dampaknya ya masyarakat pun yang diberikan lapangan pekerjaan Benar. mungkin karena saat ini tuh emang lapangan pekerjaan susah, akhirnya ya ini nih yang paling cepat menghasilkan. Iya. Akhirnya mereka ikutlah untuk merusak lingkungan mereka sendiri gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kalau mau berpikir oke, dampaknya saat ini mungkin terasa ya kan. Dampaknya mungkin sekarang terasa nih positifnya. Oh, ada lapangan pekerjaan, bisa cepet dapat gitu ya dengan instan gitu. Tapi nanti anak cucunya berikutnya nanti mau apa gitu. Seperti itu kali ya. Iya. Nah, terus untuk kolaborasi ya tadi ya, kolaborasi antara duta wisata ataupun duta-duta yang lain dengan pemerintah itu memang benar-benar butuh ruang banget gitu. Butuh. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya, kalau sosial media itu kan salah satu yang berperan, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan duta-dutanya tadi nggak diberdayakan, tidak diberi ruang, seperti kayak duta wisata harusnya kerjasama sama dinas pariwisata. Selama ini gimana? Ya mereka menutup ruang, Bang. Menutup ruang. Sederhananya kayak gitu, menutup ruang. Kenapa menutup ruang? Kemarin kan ada beberapa kami juga datang kan. Ya berbicara tentang efisiensi anggaran. Sebenarnya yang kami butuhkan bukan efisiensi anggarannya. Yang kami butuhkan adalah gerak dulu gitu nah. Ya. Kalau kita gerak dulu, kita udah ngelihat nih, ya pasti udah bakal ada yang ngelirik. Cuma ya mau gerak aja mereka alasannya efisiensi anggaran. Justru malah kami yang menawarkan diri. Kami akan usahakan gini. Nah, responnya ya silahkan. Terus cuma silahkan doang. Ya maksudnya kayak yang diajak ya. Iya. Maksudnya kalau misalkan diajak cek lokasi tuh kayak datanglah salah satu perwakilan gitu nggak sih? Ya kalau misalkan mau gerak sendiri juga sebenarnya bisa ya. Kalau Bisa misalkan Zikri tahu Pandawa 5 ya, Iya. yang gerakan membersihkan Benar, sungai-sungai itu. sungai-sungai. Itu juga nggak ada pemerintah. Nah Nggak setelah ada. mereka viral, Baru. mereka ini baru pemerintah kayak yang datang gitu, kayak Iya. yang gimana Merasa gitu paling ya. peduli. Nah jadi jangan karena kebiasaan di negara Konoha tuh seperti itu ya. Benar. Nah makanya sebenarnya dengan adanya duta-duta ini harusnya ya harapannya ya kan, karena kan yang menduduki jabatan di pemerintahan itu kan udah generasi-generasi lama gitu kan. Sementara sekarang ini kita udah harus mau bergerak di dunia yang memang harus melibatkan anak muda gitu. Benar. Karena anak muda ini idenya fresh gitu Iya. dan bisa diterima gitu, karena sekarang apa-apa kayaknya idenya anak muda gitu kan. Jadi kalau misalkan pemerintah nggak bisa melihat potensi itu di anak mudanya Sudah. daerahnya sendiri gitu kan, jadi mau sampai kapan nih kita kayak gini-gini aja gitu kan. Padahal sebenarnya banyak potensi yang bisa memajukan gitu. Nah mungkin pesan juga ya kali ya. Benar. Ini pesan dari saya untuk para duta mungkin agak lebih kenceng menyuarakan itu gitu ya. Maksudnya kayak yang kalau kita cuman sebatas ajang-ajang aja nggak dimanfaatin untuk yang lain, kayak buat apa gitu kan. Harusnya ada dari pemerintah juga harus sadar ya bahwa kalau mindsetnya hanyalah sebatas ajang gitu, kayak yang ya udahlah ngapain sih buang-buang anggaran ya kan. Mendingan untuk memperbaiki yang udah rusak Yang sudah gitu. rusak. Kalau misalkan hanya untuk sebatas lempang aja, hanya untuk sebatas ajang aja gitu. Tapi kalau misalkan ada dampaknya yang akan memperbaiki kedepannya lebih baik, aku rasa sih bakalan lebih berpotensi untuk maju ya. Benar, gitu. Karena ini bukan cuman di dunia pariwisatanya aja ya. Di segmen-segmen yang lain juga aku ngelihatnya seperti itu. Ketika ada perlombaan ya udah sebatas perlombaan. Benar. Ada pertandingan ya sebatas pertandingan, tapi tidak ada follow up lanjutannya gitu. Nggak ada kelanjutannya dari itu yang memang berdampak kayak gitu. Susah banget ya. Susah. tapi harus bersinergi ya sama teman-teman yang lain, kayak yang ayo dong kita sama-sama gerak dong gitu. Kita ngerangkul pemerintah gimana caranya. Kalau misal pun pemerintahnya kayak masih enggan, coba duta-dutanya deh yang gerak duluan gitu. Cuma ya keadaan sekarang Bang ya, jiwa anak mudanya sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oh, kenapa tuh? Kalau tahun-tahun sebelumnya itu berapi-api lebih kuat. Kalau sekarang itu kebanyakan anak-anak mudanya hanya berpikir secara personal. Mereka lebih acuh
Kalau dulu itu kan satu aja yang kena langsung. Kalau sekarang itu walaupun udah kita suarakan pun mereka lebih memilih kayak Percuma gitu. percuma. Padahal belum coba tuh. Iya, bener. Tapi itu enggak, ya emang itu bukan bisa dimaklumi sih. Maksudnya tuh kayak Iya. yang emang lumrah ya. Kalau Iya. sesuatu hal yang kayak udah berkali-kali di warning, berkali-kali di sounding, tapi kayak yang nggak berdampak gitu, kayak emang bikin lesu gitu kan. Iya. Akhirnya kan ajang-ajang itu hanya sebatas ajang aja Benar gitu kan. sekali. Nah itu tadi ya. Mungkin karena aku berpikirnya gini ya Zik, kalau misalkan pemerintah itu bisa melihat potensi, oh kita tuh kan idenya mentok gitu ya. Iya. Nah dengan adanya duta tadi kan harusnya ada ide-ide yang fresh gitu. Iya nggak sih, harusnya seperti Benar, itu ya. seharusnya kayak gitu bang. Cuma dari mereka sendiri yang nggak mau memberikan ruang. Maksudnya Zikir itu bang ya. Sebenarnya yang mesti perhatian itu adalah mereka, karena itu peran pemerintah, Betul. bukan peran kita. Karena mereka yang diberikan tanggung jawab, penugasan. Ya kita pun kalau misalnya diajak, why not gitu. Iya. Selagi itu untuk membangun Bungo dan membangun daerah setempat, kenapa tidak? Iya. Setidaknya kalau kita nggak bisa memberikan uang, kita bisa memberikan pikiran, Betul. tenaga. Nah itu Itu. tadi maksudnya kayak yang sumbang sih sarannya gitu Iya, ya. Kayak yang benar. nggak mesti harus terlibat di dalam proyek yang anggarannya gitu ya. Iya. Bukan masalah anggarannya sebenarnya, Benar. tetapi adalah gimana gerakannya. Idenya tadi itu bisa ya kalau misalkan bisa diterima gitu kan. Atau mungkin bisa, ya itu tadi insight dari anak muda itu kan lebih kekinian gitu kan. Kayak ya tadi aku bilang ya, salah satunya adalah Jogja kan. Iya. Jogja itu banyak banget spot-spot yang anak muda banget. Iya, Jadi benar. kalau misalkan anak muda pasti destinasinya ke sana. Kenapa? Karena memang selain tempatnya itu memang ya anak muda gitu kan. Kalau orang tua nggak mungkin kan sih mau Benar. wisata gitu kan. Pasti anak mudanya gitu loh. Nah terus juga sosial medianya main. Makanya kayak yang ada destinasi wisata yang baru nih di sini Iya. gitu kan. Nah seperti itu juga kalau misalkan di Bungo bisa seperti itu. Harusnya ya bisa mengadopsi itu ya, Iya. walaupun nggak harus plek-ketiplek kayak yang bergaya Jogja, enggak, harus tetap Bungo dong, harus punya jati diri sendiri Iya, benar. kan. Tapi Ciri ya khasnya. itu tadi, gimana caranya kayak wisatanya itu bisa dilirik sama orang-orang lain gitu. Karena ini berpotensi banget kan. Banget, Bang. Mudah-mudahan ya, karena ini kan pemerintah Bungo kan masih baru. Ya, Mudah-mudahan ada perubahan yang Signifikan. dan bisa memberdayakan anak muda. Amin. Gitu. Nah kalau Zikri sendiri ada pesan nggak nih buat anak-anak muda Bungo? Untuk anak-anak muda Bungo pesannya sederhana. Mulailah untuk memperhatikan lingkungan. Karena percaya tidak percaya, lingkungan akan memberikan apa yang kita berikan. Ya, Itu. percaya. percaya. Iya bener banget ya. Jadi ya kalau kita baik, kita sayang sama lingkungan, lingkungan pasti akan menyayangi kita Benar juga. juga. Ya nggak sih? Toh dulu kalau belum ada teknologi juga kita hidup semua dari Sama lingkungan. alam kan. yang Kita ada. dari alam gitu. Kalau misalkan saat ini kita kayak yang kayak yang kita membangun nih, kita mau maju nih, kalau maju gedungnya harus tinggi. Kalau menurut aku sih enggak ya. Iya. Karena semakin tinggi gedungnya, semakin banyak gedungnya, alamnya semakin sedikit, justru itu adalah kemunduran. Ya kan? Itu justru adalah kemunduran gitu. Kalau misalkan tolak ukurnya harus adalah gedung pencakar langit, itu menurut aku kemunduran ya. Kemunduran dari, bukan kemunduran Bungo aja, tapi kemunduran dari manusia. Ya kan? Populasi manusia ini semakin banyak. Terus kalau misalkan nggak ada alamnya, ya udah, siap-siap aja sebentar lagi kayak dinosaurus. Berebutan oksigen kayak. Iya kan, nah gitu. Oke deh, Oke. seru banget ya. Zikri tadi juga udah menyampaikan aspirasinya, sudah menyampaikan pesannya juga untuk anak-anak muda ya. Ada yang lain nggak yang mau disampaikan? Terakhir. Iya. Terakhir. Kayaknya itu aja, Bang. Itu aja. Pokoknya tetap selalu peduli terhadap alam aja. Oke. Karena mau tidak mau, alam lah yang sebenarnya menghidupkan kita tanpa kita sadari. Iya betul sekali ya, setuju banget. Nah oke, jadi buat anak-anak muda dan juga pemerintah ya, semoga nanti bisa berkolaborasi Benar. antara anak muda dan juga pemerintah di Kabupaten Bungo hingga ini ya bisa terbentuk suatu sistem yang bikin Bungo ini maju dan Amin. terkenal gitu. Maksudnya bukan terkenal, maksudnya dilirik ya wisatanya, ya nggak sih? Kalau boleh tahu wisata apa aja sih sebenarnya yang ada di Kabupaten Bungo? Yang memiliki potensi kuat, Bang.
Itu wilayahnya aja Bang ya. Oke. Wilayah yang memiliki potensi luar biasa itu ada beberapa. Di daerah Jujuhan itu ada di ujung. Kemudian di daerah Limbur itu ternyata Bang kalau kesananya lagi itu ada pemandian air panas. Oh iya. Cuma nggak ada akses jalan ke sana ya. Nah, itu itu. Zikri temukan dari salah satu warga di sana kan, bahwa bahkan mereka menyampaikan, ayo kita atur jadwal kita main ke sana. Situ ada air terjun panas, air terjun apa? Ada pemandian air panas. Kemudian juga ada air terjunnya. Cuma ya akses jalannya cukup jauh. Kemudian di daerah Luber itu potensi juga kuat Bang, apalagi daerah Senamat Ulu sana itu potensi luar biasa. Tinggal PR-nya lagi adalah apakah pemerintah mau mengambil peran tersebut atau hanya mendengar saja. Oke, minimal ini ya, minimal tuh kayak warga setempat deh. Iya. Ya nggak sih? Nah. Warga setempat yang kayak, oh buka jalan dulu, Iya, jalan benar. dulu. Nanti kalau misalkan jalannya udah ada, pasti akan ada aja sih jalannya ke sana gitu, ya nggak sih? Pemerintah juga bakalan ngelirik sih sebenarnya kalau misalkan udah ada. Apalagi kalau misalkan udah di-up ke sosial media. Jadi perannya warga juga Iya, berperan. benar. Oh ya Bang, satu lagi Bang. Sebenarnya yang paling penting itu adalah sumber daya manusia di sana ya. Nah, itu dia. Itu yang paling penting Bang. Kalau misalnya pemerintah bisa memberikan pendidikan tersebut terhadap masyarakat di lingkungan, bagaimana cara menjaga alam, terus bagaimana menjaga fasilitas yang ada, terus bagaimana cara menyambut wisatawan dan yang lainnya, kita bisa menciptakan wisata yang memang memberikan kedamaian. Kalau dalam Sabta Pesona itu ada yang namanya, kalau Zikri singkat tuh terkenang. T-nya itu tertib, E-nya apa? Oh ya, bisa terkenang. B-nya itu bersih, I-nya itu indah, S-nya itu sejuk ya. Kemudian A-nya itu aman, terkenang, tertib dan memberikan kenangan. Oke, Gitu. wah keren ya. Ya benar sih. Itu tadi ya, SDM juga sangat berpengaruh. Nah, itu Ya. juga perlu peran dari pemerintah kan untuk sangat. menyediakan bagaimana sih mengedukasi masyarakat Ya. juga mulai dari menjaga ya, menjaga, terus juga bagaimana menyapa, ya kan, Benar. memperkenalkan. Benar gitu. sekali. Nah, itu dia sih poinnya sebenarnya gitu. Maksudnya pemerintah tuh nggak harus kayak mengucurkan dana Iya, sekian untuk memberikan fasilitas. Enggak, maksudnya kayak yang kita mulai dari yang alam-alam aja gitu kan. Iya. Kayak misalkan dari, ya kalau di sana mungkin banyak bambu, mungkin bisa kita buat tempat duduk yang dari bambu gitu ya. Jadi nggak harus kayak yang langsung, itu tadi aku bilang nggak perlu kayak bangunan megah gitu ya. Tapi ayo dong kayak yang buka nih gitu. Sebenarnya potensinya banyak, air terjunnya banyak. Ya kan. Sungainya pun juga ada. Gitu. Cuman masalahnya itu tadi dikotori, ya kan, oleh tangan-tangan yang tidak Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau misalkan yang masih belum ditemukan atau yang belum ada akses, ya gimana caranya kayak yang mengakses itu, Iya. gitu kan? Nah, itu sih sebenarnya. Ya semoga setelah ini ya bisa terdengar. Amin. Ada destinasi wisata yang baru. Karena aku selama 4 tahun di sini aku baru ke Limbur dan ke mana tadi? Ke Luber. Luber aku belum sampai di Luber. Cuman sampai di sungai yang batu-batuan yang Oke. airnya itu apa tuh? Di Muara Buat ya? Iya, dusun Merebuat, Batang Buat. Ah, Batang Buat ya. Nah, baru sampai situ tuh. Karena bingung gitu kan. Nah, kemana-kemananya juga nggak tahu gitu ya. Sebenarnya itu kayak tahu kayak ada Telaga Jando apa segala macam. Iya. Cuman nggak tahu di mana di jalannya gitu loh. Daerah mana gitu kan. Nah, itu yang harusnya jadi PR gitu. Oh, Telaga Jando ini harusnya ada sebuah peta wisata. Udah ada belum sih? Kemarin tuh ada, cuma kayaknya asal buat ya, dan ya asal buat, jadi letak itu masih nggak teratur. Masih Nah, situ kita bisa ngelihat bahwa ketidakseriusannya pemerintah dalam menata ruang. Nah, itu ya. Jadi banyak banget kalau kita mengkritik, maksudnya kita tuh bukan mau apa ya, membawa atmosfer negatif Iya, kepada bener. pemerintah, tetapi kayak yang ayo dong pemerintah aware dong Iya gitu, ya dong, nggak harus sih? dong. Harusnya aware dong, ini loh, ini gitu kan ya. Harusnya ada peta wisatanya gitu. Benar. Ada juga kayak yang semacam ya, sekarang kan udah sosial media udah banyak. Iya. Platform sosial media yang cepat naiknya itu juga Bener. udah banyak. Kenapa sih pemerintah nggak ngelirik ke situ gitu? Mau nggak mau kita harus bisa gitu. Mohon maaf ya, aku kan ada rencana mau berjalan gitu ya ke suatu yang tadi aku bilang ya, aku mau ke Jogja. Aku ketik keywordnya Jogja itu tuh banyak semua Muncul, Bang. muncul gitu loh. Kok kalau ketik Bungo nggak ada gitu.
Iya kan? Iya. Nah, gimana orang mau datang ke Bungo? Gimana orang mau berwisata ke Bungo kalau misalkan nggak ada informasinya, Iya. ya kan? Nah, mulai dari informasi aja dulu, nyediain informasi aja dulu gitu ya kan? Iya. Oke, nah jadi cukup banyak ya. Kalau dibilang PR-nya banyak banget. Tapi apakah PR-nya mau dikerjain atau enggak ya itu kembali lagi, ya kan? kembali lagi. Paling enggak nih Duta Wisata sudah memberikan insight ya. Ini loh PR-nya gitu. Tapi tinggal mau nggak ngerjain PR-nya, mau nggak? gitu. Nggak harus yang anggaran. Heeh. Walaupun sekarang lagi efisiensi, nggak harus yang anggaran gitu loh, kayak kan? Kayak niat aja dulu gitu. Niat dulu, gerak dulu gitu kan. Action dulu. Iya gitu. Nah oke, buat mitra muda di rumah, mungkin buat anak-anak muda juga yang ngedengerin kita dari radio ataupun dari live streamingnya ya, semoga semua anak-anak muda di Bungo khususnya ya Amin. juga mau membantu, juga mau bergerak bareng-bareng ya kan untuk memajukan Kabupaten Bungo. Amin. Karena ya yang bisa memajukan Bungo ya anak-anak Bungo ya kan, bener nggak? Benar Nah, sekali. salah satunya adalah jadi duta wisata. Aduh, Bener aduh, nggak? aduh. Iya bang, siap. Oke deh kalau gitu mitra muda, kayaknya waktu juga yang akan memisahkan kita. Tapi tenang aja, program di Radio Gema Bungo masih banyak banget sampai nanti malam. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105,3 GBFM. Terima kasih Zikri udah datang, Siap, udah sama-sama. kasih insight-nya, dan semoga ada dampak positif ya Amin. dari apa yang kita bicarakan hari ini. Amin paling serius. Amin paling serius. Baiklah. Kalau gitu Dika pamit. Siap bang. Terima kasih bang Dika ya. Oke, Zikri juga pamit ya. Iya, Bang. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,3 GBFM, The Spirit of Bungo.